Bab 887. Kamu mau mati? Sebenarnya jika kali ini perguruan lautan awan tidak mengundangnya untuk mengajar, dia juga tidak akan bisa terus mengurung diri. Kekuatan yang dimilikinya saat ini telah mencapai tingkat tertentu, terutama keterampilan pedang dan jiwa pedang. Jika terus mengurung diri, tidak akan banyak meningkatkan kekuatannya. Jika ingin terus meningkatkan kekuatan, maka hanya ada satu cara, yaitu dengan pertarungan yang sebenarnya. Tentu saja, alasan utama mengapa dia setuju untuk pergi ke perguruan lautan awan adalah karena hubungannya dengan perguruan lautan awan membuat murid perkumpulan pedang kuno tidak nyaman. Dia yang memulai masalah ini, dan dia mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan konfliknya dengan perguruan lautan awan. Selain itu, perguruan lautan awan memiliki informasi yang relevan tentang Senzu di daratan tengah dan seluruh dunia spiritual. Kelak dia harus pergi ke tempat seperti Senzu di daratan tengah, jadi dia harus mengenal tentang Senzu di daratan tengah terlebih dahulu. Lebih bagus lagi jika dia bisa tahu tentang keluarga Pak Tuamu dan keluarga Sugesemo. Dia tidak pernah lupa dengan apa yang dipesankan Pak Tuamu padanya. Jika ingin mencapai perguruan lautan awan, maka harus pergi ke kota Yunhai terlebih dahulu, karena perguruan lautan awan terletak di atas kota Yunhai, bukan di tengah kota Yunhai melainkan di atas langit kota Yunhai. Kota Yunhai sangat terkenal di Qingzhou, karena kota Yunhai merupakan kota terbesar di Qingzhou. Selain itu juga merupakan kekuatan paling misterius di wilayah perguruan lautan awan. Meskipun perguruan lautan awan bukanlah kekuatan emas putih terkuat di Qingzhou, tapi tidak perlu diragukan lagi, posisinya pasti yang paling hebat, yang paling terpisah, kekuatan manapun tidak akan berani mengusiknya. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran sekuler, dan dapat memungkinkan murid dari semua kekuatan untuk memasuki perguruannya, tetapi selama periode memasuki perguruan, para murid harus mematuhi aturan perguruan lautan awan. Setelah lulus mereka bisa bebas memilih untuk tetap di perguruan lautan awan atau keluar, tidak dipaksakan, semua tergantung kemauan para murid. Bisa dibilang perguruan lautan awan sangat bebas, sehingga tak terhitung banyaknya angkatan yang rela memasukkan muridnya ke perguruan lautan awan. Namun, standar memasuki perguruan lautan awan juga sangat ketat. Untuk masuk perguruan, harus berusia kurang dari 20 tahun, dan alamnya harus mencapai alam bangsawan. Selain syarat tersebut juga harus lulus serangkaian ujian yang diadakan oleh perguruan lautan awan. Jika ujian tersebut berhasil, maka kamu dapat bergabung dengan perguruan lautan awan dan menjadi murid dari perguruan lautan awan. Di sekitar kota Yunhai, dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi. Pegunungan ini disebut Pegunungan Serigala Langit, yang di dalamnya terdapat seorang raja siluman yang terkenal, yaitu Raja Siluman Serigala Langit. Di antara semua master di Qingzhou, kekuatan Raja Siluman Serigala Langit pasti bisa masuk dalam 5 besar. Pegunungan Serigala Langit mengelilingi kota Yunhai, dan bukan musuh kota Yunhai, tetapi juga bukan sahabat. Bisa dikatakan bahwa kedua belah pihak sedang memanfaatkan kedua belah pihak. Perguruan lautan awan menggunakan siluman monster untuk melatih muridnya, dan Pegunungan Serigala Langit juga begitu, menggunakan murid perguruan lautan awan untuk melatih siluman monsternya. Kedua belah pihak sangat kompak. Warrior yang datang ke Pegunungan Serigala Langit dan kemudian berhenti, karena di seluruh langit di atas Pegunungan Serigala Langit ada kekuatan misterius terlarang. Dengan kemampuannya dia tentu saja bisa terbang melewatinya, tapi dia berhenti karena tempat ini ditandai dengan titik merah di peta itu. Dengan kata lain, tempat ini adalah tempat yang berbahaya baginya. Awalnya, dia bisa menggunakan formasi pengirim dari perkumpulan pedang kuno untuk mencapai kota Yunhai secara langsung, tetapi dia tidak melakukannya karena dia ingin melihat dunia Qingzhou. Selama ini,
Terutama setelah dia datang ke dunia spiritual, dia hanya berlatih, dan terus berlatih. Setelah berlatih untuk waktu yang lama, dia secara alami menjadi mudah marah. Melihat gunung dan sungai, menikmati hari yang damai. Ini adalah pemikirannya saat ini. Mendarat di tanah, warrior yang melihat sekeliling, gunung tak berujung dan pohon raksasa tak berujung menutupi langit. Setelah hening beberapa saat di tempat, warrior yang menoleh untuk melihat macan tutul ungu di pundaknya, tersenyum, lalu masuk ke hutan lebat. Warrior yang sepanjang jalan berlari. Saat berlari, dia terus-menerus merasakan napas siluman monster di sekitarnya. Setiap ada siluman monster di depannya, dia akan memilih untuk mengambil jalan memutar. Dia kali ini datang bukan untuk membunuh siluman monster. Karena si bocah kecil, dia tidak akan membunuh siluman monster, selama siluman monster itu tidak berinisiatif untuk membunuhnya. Hah, ada orang. Warrior yang tiba-tiba berhenti, namun sayangnya sudah terlambat. Tidak jauh darinya, seorang pria dan seorang wanita muncul di hadapannya. Tentu saja, tidak masalah jika itu adalah pria dan wanita dalam keadaan biasa, tetapi masalahnya adalah pria dan wanita ini dalam keadaan tidak biasa, karena keduanya telanjang dan sedang melakukan hubungan intim. Cepat, cepat. Suara terengah-engah terus berdering. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar, dan kemudian, seorang pria dan seorang wanita berkedut seperti tersengat listrik. Warrior yang menarik kembali pandangannya dan hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, suara wanita itu tiba-tiba terdengar, "Tuan Bai, jangan biarkan dia pergi hidup-hidup." Mendengar ini, warrior yang teringat bahwa dia telah lupa untuk menghilangkan diri. Pada saat ini, energi pedang telah datang di belakangnya. Warrior yang berbalik dan menghindar ke samping, menghindari energi pedang itu, dan kemudian melihat kedua pria dan wanita itu sudah berpakaian. Pria mengenakan jubah putih, memegang kipas lipat putih, dan cukup tampan. Meskipun wanita tidak secantik Letitia Van dan wanita lain, tapi dia juga tidak terlalu buruk. Dia mengenakan gaun hijau panjang, ramping dan cantik, terutama ketika ada sedikit kemerahan di antara alis. Hal ini sedikit membuat orang tergerak. Keduanya alam bangsawan. Karena dirinya melihat kedua orang itu dalam keadaan tidak berpakaian, maka mereka baru berani menyerang. "Aku hanya lewat." Warrior yang, "Kamu melihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat, maka kamu harus mati," kata wanita itu dengan ekspresi gelap. Pria itu mengangguk dan hendak menyerang. Tiba-tiba, pria dan wanita itu mengerutkan kening. Seorang pria kekar dan wanita datang dari kejauhan. "Violin, saudara Li, kupikir terjadi sesuatu pada kalian." Pria kekar itu berjalan ke arah wanita itu, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan wanita itu, matanya penuh perhatian. Wanita di samping pria kekar itu melirik pria berbaju hijau dan pria dengan kipas lipat, tidak berkata apapun. "Werian, kami baru saja bertemu dengan beberapa siluman monster alam spiritual, jadi sedikit tertunda." Meskipun pria kipas lipat itu berbicara dengan pria kekar itu, tapi matanya menatap warrior yang, peringatan dari matanya sangat jelas. Wanita berbaju hijau itu juga melirik warrior yang, lalu melepaskan tangannya dari pria kekar itu, dan berkata, "Saudara Bai dan aku sama-sama alam bangsawan. Meskipun kita bertemu dengan siluman monster alam bangsawan juga akan baik-baik saja, apa yang kamu khawatirkan?" Werian tersenyum dan berkata, "Syukurlah jika tidak apa-apa." Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat warrior yang dan berkata, "Saudara ini juga berpartisipasi dalam ujian perguruan lautan awan." Ujian perguruan lautan awan. Warrior yang semula ingin pergi tiba-tiba berhenti dan bertanya. Werian mengangguk dan tersenyum,
kami sedang menjalani ujian, bukankah saudara juga begitu? Warrior yang merenung. Dia tidak menyangka bahwa ujian perguruan lautan awan sudah dimulai. Dengan kata lain, jika keempat orang ini berhasil lulus ujian, maka mereka semua adalah murid-muridnya. Memikirkan hal ini, warrior yang berkata, aku juga datang untuk berpartisipasi dalam ujian. Mendengar ini, Werian berkata sambil tersenyum, jika begitu, mengapa kamu tidak bergabung saja dengan kami? Bersatu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Kamu tahu, siluman monster level Dewa Pegunungan Serigala Langit sangat kuat. Mendengar perkataan Werian ini, wajah wanita berbaju hijau dan pria dengan kipas lipat sedikit tenggelam. Ketika mereka melihat warrior yang ada sedikit niat membunuh di mata mereka. Warrior yang mengabaikan mereka berdua, lalu mengangguk, dia lebih penasaran dengan ujian perguruan lautan awan, jadi dia ingin mengikuti mereka berempat. Dengan cara ini, warrior yang menjadi salah satu anggota dari mereka berempat. Dari perkataan Werian, dia mengetahui bahwa wanita berbaju hijau itu bernama Violintang, dan wanita itu adalah tunangannya, sedangkan pria dengan kipas lipat itu adalah sepupu Violintang bernama Knife Bai. Adapun dengan wanita yang bernama Moenachu, dia adalah teman masa kecil Werian. Sejujurnya, hubungan ini agak berantakan. Namun, warrior yang tidak mau mengurusi urusan pribadi orang lain. Karena itu, dia mengikuti Werian dan ketiga orang ini dari belakang, dan tidak mengatakan apa-apa. Meski begitu, niat membunuh Violintang dan Knife Bai menjadi semakin kuat. Misi keempat orang ini adalah memburu 10 siluman monster level dewa dan mengambil alkimia batinnya. Meskipun di level yang sama, tapi siluman monster sendiri lebih kuat dari manusia, dan memburu 10 monster siluman ini cukup sulit. Selain mereka berempat, ada sekitar 200 orang yang datang untuk mengikuti ujian ini. Misi mereka sama, mereka semua memburu 10 siluman monster. Adapun hasil ujian, tentu saja dihitung oleh siapa yang berburu lebih banyak. 10 siluman monster hanya dapat dianggap lulus dari ujian ini, bahkan jika mereka memasuki halaman luar, mereka hanya dapat masuk ke kelas D. Oleh karena itu, mereka berempat ingin memburu lebih banyak lagi siluman monster level dewa, tetapi mereka tahu kekuatan mereka terbatas, sehingga mereka hanya bisa memburu siluman monster level dewa yang sendirian. Jika lebih dari itu, mereka akan lari sejauh mungkin ketika melihatnya. Ye Yang, berapa banyak siluman monster level dewa yang telah kamu bunuh? Knife Bai tiba-tiba bertanya kepada warrior Yang. Warrior yang tidak memberitahu mereka nama aslinya. Ini bukan untuk berpura-pura atau memiliki niat terselubung, tetapi untuk mengurangi masalah. Bagaimanapun juga, dua kata dari nama warrior yang ini sekarang dianggap cukup terkenal di Qingzhou. Mendengar kata-kata Knife Bai, warrior yang meliriknya dengan ringan, dan berkata, tidak banyak, cukup untuk lulus saja. Benarkah? Knife Bai mencibir, dan berkata, aku ini orang yang sangat baik, jadi aku ingin mengingatkan saudara Ye, jika tidak ada masalah dengan kelulusan, maka lebih baik sedikit bijaksana. Kamu tahu, di setiap detik ada banyak orang yang hampir mati di pegunungan Serigala Langit. Kamu benar sekali. Warrior yang mengangguk setuju, manusia memang harus sedikit bijaksana, jika tidak, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara matinya. Werian, bagaimana kalau kita cari secara terpisah? Violintang tiba-tiba berkata, jika kita menemukan siluman monster level dewa, barulah kita saling menghubungi. Werian sedikit ragu, dan kemudian berkata, Violin, aku khawatir kamu dalam bahaya. Apa yang kamu takutkan? Aku juga alam bangsawan.
Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan siluman monster level dewa, aku masih bisa lari. Violintang berkata, lagian masih ada kakak sepupu, apa yang kamu takutkan? Werian melirik Knife Bay, sempat ragu, lalu berkata, benar juga, kalian hati-hati ya, Moenachu, saudara Ye dan aku ke kiri, kalian ke kanan. Jika kalian bertemu siluman monster level dewa, ingat jangan menyerang terlebih dahulu. Saudara Ye ikut kami saja, kata Violintang tiba-tiba. Werian melirik warrior Yang, dan kemudian berkata, baiklah. Setelah berbicara, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan menyerahkannya kepada warrior Yang, berkata, saudara Ye, jika menghadapi keadaan darurat, tolong desak jimat ini. Aku akan tiba di sana dalam waktu kurang dari 3 detik. Melirik jimat transmisi suara di tangannya, warrior yang tersenyum dan berkata, terima kasih. Werian mengangguk, dia dan Moenachu dengan cepat menghilang dari pandangan mereka bertiga, tetapi ketika Moenachu pergi, dia menatap dalam warrior Yang, Knife Bay dan Violintang. Werian dan Moenachu baru menghilang dari pandangan ketiganya. Violintang tiba-tiba bergerak dan muncul tepat di depan warrior Yang, dan kemudian tangannya langsung menyekek leher warrior Yang, berkata dengan kesal, kamu mau mati? Bersambung.